Selamat sore pemirsa, kembali ke channel Blora TV, channel yang sangat menginspiratif. Kebetulan di Blora ini berita yang baru hangat dibicarakan tentang pendirian sekolah rakyat di Kabupaten Blora. Karena Kabupaten Blora ini di Jawa Tengah ada 2 kabupaten yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan sekolah rakyat. Beberapa media telah memberitakan, kali ini diulas berita seperti salah satu media mainstream di Jawa Tengah yaitu Suara Merdeka memberitakan bahwa Kabupaten Blora ini menjadi salah satu daerah istimewa di Jawa Tengah yang akan segera membuka pendaftaran sekolah rakyat. Lokasinya sudah ditentukan yaitu SD Negeri 4 Mbalun di Kecamatan Cepu. Kebetulan ini kita untuk mengulas lebih dalam telah hadir di studio Pak Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora Pak Lulu Kusuma. Kita akan berbincang-bincang sejauh mana persiapan atau kapan ini sekolah rakyat di Kabupaten Blora akan di launching. Selamat sore Pak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Alhamdulillah ini satu kehormatan bagi Blora TV Pak Lulu bisa hadir di studio untuk bincang-bincang terkait tentang sekolah rakyat. Pak Lulu, barangkali bisa disampaikan progresnya sampai saat ini sudah kayak apa Pak Lulu, monggo. Ya, sebelumnya kita mengenal dulu sekolah rakyat. Ya. Sekolah rakyat itu intinya untuk memuliakan orang miskin. Ya, yes, sepakat. Memfasilitasi kebangkitan wong cilik. Ya, itu yang harus perlu kita tanamkan. Betul. Jadi untuk sekolah rakyat sebenarnya Kabupaten Blora masuk di tahapan kedua. Tapi karena ada percepatan, akhirnya di Jawa Tengah ada 2 kabupaten yang masuk dalam tahap percepatan. Ya. Yaitu Kabupaten Blora dan Kabupaten Magelang. Dan sebenarnya sekolah rakyat di seluruh Indonesia ini kita ada beberapa. Yang pertama, kita dari pemerintah pusat menggunakan fasilitas dari Kementerian Sosial yang dengan sentranya ada 33, kemudian ada balainya 6, pusdiklatnya 1, jumlah polteknya 1. Sehingga total untuk fasilitas Kemensos sentra maupun balai yang digunakan kurang lebih 41 lokasi. Ditambah dengan kita dari Blora dan Magelang. Dan perlu kita informasikan juga untuk sekolah rakyat ini berlokasi di SD 4 Mbalun setelah mendapatkan des dan survei keputusan dari pemerintah pusat. Sehingga kabupaten pada saat awal kita menyediakan beberapa alternatif lokasi seperti yang di Jepon, kemudian di Cepu, kemudian ini ditambah lagi satu lagi untuk di Cepu. Karena wilayahnya Nuwun Sewu atau luasannya ini masih kurang, sehingga Pak Bupati hari Senin yang lalu memutuskan untuk alternatif sekolah rakyat untuk kelanjutan adalah berada di Kecamatan Cepu. Sebentar Pak Lulu sampai di sini ini sebelum nanti berkepanjangan supaya penjelasan ini juga rinci, kita mengulik sejauh mana persiapan sekolah rakyat ini nanti bisa detail. Tadi mungkin saya mengulangi Pak Lulu, prosesnya untuk penentuan kan sekarang ada di SDN 4 Mbalun. Tadi jenengan sampaikan awalnya ada di Jepon, ada di beberapa daerah lain, akhirnya ditentukan fix bahwa sekolah rakyat di Kabupaten Blora nanti akan dilaksanakan di SDN 4 Mbalun. Untuk yang tadi luasan-luasan ini maksudnya gimana Pak? Gini, kita dipersyarat untuk luasan minimal 5 hektar lebih. Kita awalnya membuat proposal kepada kementerian berdasarkan hasil rapat yang terdahulu. Pemerintah kabupaten menyediakan 2 titik di BPS di Kelurahan Mbalun sama di Kelurahan Jepon. Tapi setelah disuruh lakukan survei oleh tim pusat, 2 lokasi itu sudah masih masuk. Tapi karena penyiapan lahannya kita masih kurang, harus di putaran kedua, dan kita kebetulan masuk percepatan, sehingga dari tim pusat survei menunjuk lokasi sekolah rakyat saat ini berada di SD 4
balun. Iya, untuk keluasan tadi kekurangan luasan itu maksudnya gimana, Pak? Kurang luas lahan itu kita diminta untuk 7 hektar, sementara yang kita sediakan satu hamparan 5 hektar. Maksudnya di SDN 4 Balun ini, SDN 4 Balun ini adalah untuk tahap percepatan. Percepatan, ya. Dan kita nanti menyiapkan untuk yang tahap kedua. Ya, yang tahap kedua itu juga nanti lokasinya di Cepu. Di Kecamatan Cepu. Mungkin juga di sekitaran SDN 4 Balun. Betul. Ini, gitu di ya Pak ya. Sekitar PDAM. Oh, di sekitar PDAM. SPBU. Masih dalam rangkaian ini kalau misalnya ini lahan masih ya. Masih. Tapi di persoalan administrasi untuk penyediaan lahan ini nggak ada masalah Pak. Penyiapannya sudah tidak ada masalah dan kita juga sudah koordinasi dengan Des Pusat, sudah dicek terkait dengan keabsahan sertifikat juga, kemudian dari ATR BPN, kemudian dari Kementerian PUPR, ya sudah disiapkan dan kita sudah lolos untuk yang tahap kedua. Baik Pak Lulu, sebelum obrolan kita nanti lebih gayeng, lebih detail dan lain, kita karena ini tadi sudah fix bahwa untuk percepatan ini lokasi penentuannya di SDN 4 Balun. Ya, kita ingin tahu ini bagaimana status SDN 4 Balun ini, tapi kan awam mengetahui bahwa SD ini sudah lama kosong. Barangkali di sana ada regrouping ya SD karena mungkin kekurangan murid. Kita akan mencoba menghubungi Kabidikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Pak Slamet. Kita ingin tahu bagaimana untuk status SDN 4 Balun ini Pak Lulu. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak De, monggo. Ini gini Pak Slamet, ini kebetulan terkait bahasan kita. Ini kan tentang sekolah rakyat. Ya, ini kan gaung tentang pendirian sekolah rakyat di Kabupaten Blora ini kan sudah kemana-mana. Ini sudah menjadi ranahnya publik. Ya, kebetulan ini kami di studio bersama Pak Kepala Dinsos Pak Lulu tadi menginformasikan kan untuk tahap percepatan ini nanti penentuan lokasinya adalah SDN 4 Balun Cepu ini. SDN 4 Balun Cepu ini Pak Slamet ini posisinya memang sudah kosong lama atau bagaimana Pak Slamet? Halo? Ya. Untuk SDN 4 ini Pak, statusnya gimana? Kami akan mencoba menjawab terkait status sekolah SDN Balun 4 yang saat ini digunakan untuk percepatan oleh Kemensos terkait dengan pendirian sekolah rakyat. Kami memang bersama-sama dengan Dinsos selalu mengawal kegiatan prioritas dari Bapak Presiden. Ya. Nah, sedangkan untuk SDN Balun 4 itu memang sejak tahun 2021 SDN Balun 4 itu telah direkruping bergabung dengan SDN Balun 3. Ya. Jadi pos 2021 itu statusnya memang kosong kosong, hanya saja daripada kosong di depan SDN Balun 4 itu memang ada TK. Oh ya. Akhirnya untuk perawatan dan sebagainya TK PGRI menempati di SDN Balun 4 dan prinsipnya semuanya sudah dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya kegiatan TK juga berlangsung pembelajarannya sudah menempati gedung yang kosong juga di sekitar SDN Balun 4. Ya, saat ini memang SDN Balun 4 alhamdulillah telah diaktifkan dengan rakyat. Jadi sejak tahun 21 memang status gedungnya ini dikosongkan karena sudah regrouping dengan SDN Balun 3. Demikian Pak. Oh nggih, terima kasih informasinya Pak Slamet. Ini kembali sebelum tetap ini standby di link Zoom kami. Ini kami ingin menanyakan sama Pak Lulu selaku Kepala Dinas Sosial. Pak Lulu, ini kelihatannya bangunan baru. Ini mestinya juga proses rehabilitasi ya Pak Lulu?
Jadi yang dari SD 4 telah ditentukan oleh tim pusat untuk percepatan berada di SD 4 Balun ini dilakukan rehab itu dari Satgas Sapras dan Tata Kelola dari Kementerian PUPR. Sebentar, ini rehabilitasi ini kan berarti urusannya pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Oke, saya kembali Pak Slamet. Halo, masih mendengar suara kami? Pak Slamet, kami ingin menanyakan bahwa SDN 4 Balun ini kan sudah posisi kosong sejak tahun 2021. Ini akibat regrouping regrouping akhirnya menginduk ke SDN Balun 3, betul Pak Slamet? Balun 3. Kalau boleh tahu Pak Slamet, penyebabnya regrouping itu waktu itu mungkin jumlah muridnya itu kurang memadai atau bagaimana Pak Slamet? Ya memang betul Pak, pada tahun-tahun itu untuk efektivitas dan efisiensi ya karena jumlah muridnya tidak terpenuhi, akhirnya akhirnya di regrouping ke Balun 3 agar semua bisa pembelajaran makin menyenangkan lah. Oh iya. Oke Pak Slamet, artinya proses regrouping itu bukan berarti seperti yang terjadi di 2025 ini di Blora ada 2 SD kan sampai tidak ada pendaftarannya, cuma untuk SDN 4 Balun ini barangkali ada pendaftarnya cuma barangkali nggak memadai sehingga untuk proses efisiensi terus di regrouping sama SDN Balun 3, betul Pak Slamet? Betul. Jadi tidak karena kosong tidak ada muridnya, bukan daripada ini karena kan berdekatan ya. SD-nya berdekatan sehingga muridnya kurang, akhirnya lebih efektif, efisien dijadikan satu saja dengan SD Balun 3. Oke. Terima kasih Pak Slamet atas kesempatannya untuk bergabung di studio Blora TV. Selamat sore, nanti suatu saat kapan-kapan kalau kita hadirkan di studio mudah-mudahan Pak Slamet ada waktu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Pak Lulu, kembali kita ke bahasan tentang sekolah rakyat. Kalau di persoalan SDN 4 Balun tadi sudah jelas, sudah sejak 2001 kosong. Terus ini akhirnya dilakukan regrouping. Kembali kita menyambung. Sekarang tadi di proses rehabilitasi tadi yang melakukan pemerintah pusat. Terus termasuk untuk saat ini Pak Lulu itu untuk murid-muridnya bagaimana mereka itu untuk menentukan siswa-siswanya ini, kalau nggak salah apakah betul ini kelasnya nanti di SLTA, terus penentuannya murid itu kayak apa, itu mungkin bisa diinformasikan Pak Lulu? Oke, jadi terkait dengan siswa-siswi kita 2 rombel SMA. Berarti kebutuhan murid kurang lebih 50 siswa-siswi. Jadi data awal kami terima dari Kementerian Sosial. Kemudian kami Dinsos dalam hal ini pendamping PKH bersama BPS melakukan verpal kunjungan home visit ke rumah. Dari awal data kurang lebih 53 siswa saat ini sudah fix masuk dan bersedia untuk di sekolah rakyat 50 orang sesuai dengan jumlah rombel. Oke, gitu. Itu nanti berarti 2 rombel per rombel berarti kalau 53 dibagi 2 ya ada 50 yang 2 siswa. 50 siswa. 5 siswa. Satu rombel 50 siswa. Satu rombel 25. Berarti fix sekarang siswa yang sudah bersedia dan ini sudah melalui proses verpal berarti fix 50 siswa terbagi jadi 2 rombel, begitu ya Pak? Kalau kita ini memosisikan awam, saya memosisikan publik, siswa ini yang 50 siswa ini menurut catatan jenengan, karena tadi jenengan kan sampaikan bahwa data ini sebetulnya sudah pusat yang menentukan. Jenengan sama saya sepakat penentuan ini mesti ada hubungannya siswa yang dari keluarga miskin, betul Pak Lulu? Betul. Jadi
Dari Kemensos itu didata diambil dari data DTSEN Ya, yang baru-baru ini. 50 siswa itu kami juga berikan informasi. Itu 33 putri, 17 putra. Ya, ini rata-rata berasal dari Blora itu kan ada 16 kecamatan, Pak Lulu. Yang 50 ini menurut catatan sampean, hasil verbalnya sampean, ini berasal dari wilayah mana saja kan, tidak mesti harus persis misalnya kecamatan ini sekian enggak, kira-kira dari mana kecamatan Pak Lulu? Jadi dari 16 kecamatan pada saat melakukan home visit terjaring 50 siswa ini terdiri dari 11 kecamatan. Hanya 11. Karena yang lain dengan bertimbang berbagai hal sehingga ada yang mundur, ada yang tidak bersedia. Tapi yang sudah fix sampai dengan hari ini 50 siswa ini dari 11 kecamatan. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, Todanan nggak ada ya Pak? Nggak ada, terbesar di Banjarrejo, kalau tidak salah 12. Cepu ada 1. Kradenan ada kelihatan. Kradenan ada. Kemudian Randu ada. Sambong kosong kelihatan. Kosong ya. Oke, istilahnya 50 siswa ini yang sudah fix nanti akan menjadi siswa perdana sekolah rakyat di Kabupaten Blora itu dari 11 kecamatan. Ya, itu Pak Lulu. Ini saya dengar informasi bahwa sekolah rakyat ini nanti kan sistemnya boarding school. Maksudnya gimana Pak Lulu? Ya, jadi siswa yang belajar di sekolah rakyat yang sudah masuk di sekolah rakyat semua pembiayaannya dari negara, dari pemerintah pusat. Mulai dari pembelajarannya, kemudian biaya hidupnya, makan, kebutuhan seragam, sampai tempat tidur, asrama, semuanya dibiayai dari negara. Tinggal anak-anaknya tinggal pokoknya datang belajar dan belajar. Gitu. Berarti kalau kita lihat ini di tampilan layar ini Pak Lulu, nanti asramanya juga ada di lingkungan SDN 4 Balun ini. Iya betul. Jadi di SDN 4 Balun ini kan ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Yang lantai 1 itu digunakan untuk 2 asrama putri, 1 asrama putra. Baik. Yang atas lantai 2 itu ada ruang guru, ruang laborat, kemudian kelas pembelajaran 2 rombel. Jadi untuk tempat ibadah sudah kita rehab kemarin, kemudian ini penyiapan untuk lapangan, kemudian asrama guru, kemudian ruang makan bersama, perpustakaan, kemudian juga ada UKS. Oke, ini pertanyaan saya agak meloncat ini. Sebelum nanti kita bahas di persoalan seragam, untuk biaya, untuk yang lain-lain. Persiapannya ini progresnya sudah berapa persen, atau mungkin pertanyaan yang agak mungkin langsung ke to the point, launching ini kira-kira kapan Pak Lulu? Kalau launching diharapkan Juli harus bisa launching. Bersamaan dengan pembelajaran yang sekolah umum. Oke. Tadi kalau sistemnya boarding school, jadi nanti istilahnya siswa ini yang notabene semuanya dari keluarga miskin, mereka pokoknya mikirnya sinau, belajar dan tentunya supaya ini bisa berprestasi. Untuk seragam, untuk buku ajar, untuk apa? Apakah termasuk ini gratis Pak Lulu? Gratis semuanya. Gratis semua ya? Semuanya dibayar oleh pemerintah. Terus untuk tenaga pengajarnya bagaimana Pak Lulu? Ini kan pertanyaannya kan nggak mungkin. Ini jenengan misalnya, atau bukan jenengan, di sistem ini, tim ini untuk pengajarnya itu nanti akan mengambil dari sekolah SMA yang ada di Blora atau bagaimana Pak Lulu? Jadi terkait dengan tenaga pendidik, guru, ini karena kita di rombelnya SMA, otomatis menjadi kewenangannya dari pemerintah provinsi. Dari Dinsos dan tim Dinas Pendidikan dan sebagainya, kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Baik. Skema pertama kita menggunakan redistribusi, kemudian skema kedua muncul itu adalah rekrutmen. Jadi
tenaga pendidik dan seluruhnya nanti yang menentukan adalah dari Satgas Rekrutmen Guru dan Tenaga Pendidik yang di bawah kendali dari Kemendikbud. Nah, sampai saat ini siapa kepala sekolahnya, kemudian gurunya siapa, termasuk ini mungkin berapa siapa, gurunya, siapa. Ini ya. masih tahap seleksi. Sampai hari ini kita seleksi dan kita belum dapat informasi terkait dengan kepala sekolah maupun nanti guru-gurunya. Tapi karena ini program pusat, ini persoalan itu yang ngurusi pusat, jenengan kan pasti harus yakin bahwa sekarang misalnya untuk siapa gurunya, berapanya, ini masih berproses. Untuk target launching di Juli pasti sudah ready ya Pak? Kalau launching kita harus ready. Dari pemerintah sudah menyampaikan dari arahan Bapak Presiden nanti launching tetap di bulan Juli. Tapi kami informasikan juga sebelumnya. Pembedaannya kalau siswa yang lain kalau jadwalnya masuk gitu ya. Pada saat sekolah masuk langsung masuk. Tapi siswa ini maksudnya pembedaan sekolah umum dengan sekolah rakyat gitu. Monggo lanjut. Kalau di sekolah umum misalnya kan informasi tanggal 14 Juli pembelajaran awal. Kalau yang lainnya masuk. Tapi dalam sekolah rakyat ini nanti ada tes kesehatan dulu. Tes kesehatan dimulai apakah mulai masuk 14 Juli itu atau? Tidak, kita sebelumnya kami saat ini menunggu dari surat edaran dari pusat untuk pelaksanaan tes kesehatan dan Samapta. Sudah kita persiapkan, kita dari Kabupaten membantu. Setelah tes kesehatan kemudian ada registrasi siswa masuk ke sekolah rakyat. Dan ini kewajiban kami dengan Dinas Pendidikan, jangan sampai siswa ini terbebani. Sehingga untuk registrasi wajib kita fasilitasi penjemputan antar sampai sekolah rakyat dan kita pulangkan kembali sampai ke rumah. Termasuk tes kesehatan. Jangan sampai terbebani. Terus nanti skenarionya gimana Pak? Apakah penjemputan itu yang melakukan tim yang ada di kabupaten ini mungkin kolaborasi Dignas sama Dinsos atau gimana? Jadi untuk penjemputan nanti di tes kesehatan maupun di registrasi kami sudah sepakat dengan Dinas Pendidikan. Kita akan mencoba kolaborasi di 11 kecamatan mana yang terbanyak akan kita berikan transport. Kita siapkan armada penjemputan nanti juga mengantar pulang. Jadi untuk teknisnya sampai saat ini kita masih koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Intinya tetap harus kita fasilitasi. Baik. Terus pertanyaan saya, karena ada tes kesehatan, ini kira-kira ada kriteria yang tidak lolos kesehatan atau bahkan ada nggak Pak yang tidak lolos kesehatan? Kalau misalnya ada yang tidak, apakah sudah ada plan misalnya? Oh ini cadangan kalau ada Pak? Jadi untuk kesehatan, untuk standar kesehatan kita masih menunggu surat edaran masih surat edaran dari SOP-nya maksudnya bagaimana apa saja yang akan diperiksa yang dan sebagainya. Memang bila nanti terjadi kita akan koordinasi dengan Satgas Rekrutmen Siswa. Seandainya ini nuwun sewu terjadi kesehatannya tidak lolos, sehingga kita harus melaporkan kepada Satgas Rekrutmen Siswa. Apakah cadangan yang kemarin tidak masuk akan kita dorong untuk masuk ke sekolah rakyat. Gitu. Artinya saat ini ada juga siswa yang terdata sehingga mereka masuk kategori cadangan. Ada karena kemarin ada yang mengundurkan diri juga. Ada yang mundur, ada yang masuk cadangan Jadi kemarin itu ada yang mengundurkan diri karena tidak yakin dan sebagainya. Karena nuwun sewu mungkin dia selama seperti ini sehingga setelah kita home visit bahwa semua pembiayaan makan, seragam, kurikulum dan sebagainya dibiayai oleh pemerintah pusat, malah kemarin bagaimana caranya bisa masuk lagi. Tapi karena terlanjur kita sudah terlanjur mundur. Setelah home visit dan sebagainya mereka mencari informasi, ternyata kok enak di sekolah rakyat, dibiayai oleh negara. Mereka ingin masuk lagi, tapi kami sudah ada penggantinya. Jadi mohon maaf yang kemarin sudah mundur sekarang mau masuk lagi, kami mohon maaf sudah tidak bisa lagi. Ini kan jenengan kan di wilayah kabupaten ini kan pelaksana. Kalau aturannya memang mundur ya segera mencari penggantinya. Ada berapa siswa? 1, 2? Kemarin mundur ada 5. Tapi sekarang sudah tertutup penggantinya. 50 siswa sudah menyatakan siap. Terus yang sekarang mungkin jenengan kan waktu Porval, ada enggak yang misalnya mereka itu minat
tapi karena kuota ini sudah penuh, ada enggak Pak? Ya ada banyak. Yeah. Ada beberapa yang kemarin mendaftarkan diri, mendaftar diri supaya anaknya masuk ke sekolah rakyat. Tapi karena nun sewu, kami dibatasi oleh kuota. Kami dibatasi oleh kuota. Dan untuk yang belum masuk dalam DTSN, DTKS, yang dengan surat keterangan miskin dari kepala desa, kepala kelurahan, itu kita lakukan verbal oleh BPS. Gitu. Artinya kan ini saya pengen mencoba membuat satu kesimpulan Pak Lulu, bahwa sekolah rakyat di Blora itu disambut antusias oleh warga. Betul sekali. Karena SOP-nya ini satu, harus dari keluarga miskin. Betul. Ya, itu tentunya, dan jumlah siswa juga dibatasi. Ternyata ya mungkin mohon maaf barangkali untuk sementara ini yang berminat tapi tidak masuk, mestinya gitu ya Pak Lulu ya. Jadi yang berminat sudah ke kami, mungkin sudah ke dinas pendidikan juga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga terbatas oleh kuota tadi. Kuota ini yang menentukan kan pemerintah pusat. Betul. Maksudnya di pelaksanaan di lapangan di Blora kan jangan sampai menyalahkan Pak Bupati pilih kasih, Pak Lulu akhirnya pilih kasih membatasi. Ini SOP-nya kan dari pusat Pak Dari Lulu. Pusat. Jadi kepala daerah, kepala daerah yang mendapatkan sekolah rakyat, ini hanya diminta untuk bantuan supporting saja. Semua penganggaran, semua keputusan, bagaimana rombelnya, jumlah siswanya, tenaga pendidiknya, kepala sekolahnya, kurikulum semuanya sudah diatur dari Satgas Pusat. Oke, ini luar biasa Pak Lulu. Kalau kita pakai logika aja ya, sekolah itu wis gratis sak kabehane semuanya di asrama, makan, seragam, pokoknya tidak ada spesial pun ditarik ada pungutan, termasuk di proses tes kesehatan, terus registrasi itu dari Satgas yang di kabupaten, Dinsos sama Diknas itu berusaha para siswa ini nggak terbebani. Wajar. Artinya program dari pemerintah pusat ini luar biasa. Dan kalau kita tarik programnya dari beliau Pak Bupati Blora, Pak Dr. Haji Arif Rohman, dalam rangka peningkatan SDM ini termasuk juga ada program prioritas ngopeni kadang kekurangan masuk. Sepakat ya Pak Lulu ya. Jadi kita kan di desa ada ngopeni kadang kekurangan. Peningkatan SDM bagi keluarga kurang mampu. Selaraslah dengan arahan Pak Presiden. Ini otomatis klop ya, saling Pemkab Blora mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah pusat. Betul. Ini satu hal yang, tapi barangkali ini nanti di proses pertama tadi jenengan nyampaikan. Setelah ini ada sekolah rakyat tahap 2, maksudnya kemana Pak? Jadi yang kita usulkan dari tahap putaran kedua itu Bapak Bupati mengusulkan untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA. Jadi dengan pertimbangan dari beliau, kalaupun sewu SD, kalau di asrama mungkin beliau punya pandangan tersendiri masih terlalu kecil. Kelas 1, kelas 2. Sehingga beliau memutuskan Bapak Bupati untuk sekolah rakyat yang berada di Blora itu di jenjang SMP dan SMA, masing-masing tetap 2 rombel. Kalau ketentuan dari pusat mungkin disarankan kalau bisa SD. Kalau bisa semuanya, SD, SMP, SMA, semuanya nanti dibiayai dari negara. Ini artinya kalaupun nanti publik ini menyoroti loh kok SD-nya enggak, tapi kan tentu mesti ada pertimbangan-pertimbangan ya Pak Lulu. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus itu. Untuk lahan penyiapan yang nanti di sekolah rakyat tahap 2 itu secara administrasi sudah siap Pak Lulu? Secara administrasi sudah siap. Dari bidang ASI sudah menyiapkan. Sudah kita cek. Kemudian kita cekkan dari ATR BPN. Kemudian surat dukungan Bapak Bupati, kesanggupan Bapak Bupati sudah kita persiapkan. Pada intinya proposal sudah kami siapkan lengkap untuk yang tahap 2. Nah, ini kabar yang menggembirakan, tapi tetap mungkin di masyarakat ini perlu diketahui bahwa ini program dari pusat. Untuk penentuan muridnya itu juga data itu sudah datang dari pusat. Yang dilaksanakan oleh Dinsos, Satgas Kabupaten, Dinsos bersama Diknas itu hanya verbal. Jadi
kami jelaskan juga. Ya, ini salang surup ya. Harus ini karena apa? Biasanya kita jagani Pak Lulu. Iya. Nek neng masyarakat digoreng, maksudnya ini bagus, ini program dari pemerintah pusat, akhirnya nanti akan menimbulkan persoalan. Monggo Pak Lulu. Jadi di tingkat pusat itu ada beberapa satgas. Ya. Jadi untuk tim pengarahnya itu dari Menko Pemas, Menko PMK, Kepala KSP. Kemudian pembinanya itu dari Kemendikbudristek, Kemendikbudristek, kemudian Kemenak, Mendagri, Menpan RB, Kementerian BUMN. PJ operasionalnya berada di Kementerian Sosial. Sehingga untuk tim pelaksananya ada di Wamensos, Sekjen Kemensos dan perwakilan kementerian terkait. Nah, satgas ini ada beberapa satgas Sapras, rekrutmen guru dan tenaga pendidikan, satgas rekrutmen siswa, satgas kurikulum sekolah dan asrama, satgas penganggaran dan pengawasan. Sebentar Pak Lulu sebelum penjelasan jelas. Ini ada yang satu yang mau lewat tetap di Blora TV. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Mereka adalah manusia-manusia pemberani ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya bapakku. Mana salah ente? Naon balik? Kepahitan di hidupnya ia tularkan kepadaku. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? Baik pemirsa, kita kembali ke studio. Monggo Pak Lulu bisa dilanjutkan tadi supaya ini tidak terjadi salang surup di masyarakat. Bisa diteruskan Pak Lulu. Jadi untuk yang tahap 2 itu tugas dari pemerintah kabupaten, dalam ini Pak Bupati. Ini menyiapkan terkait dengan administrasinya, terkait dengan lahannya, kemudian keabsahan lahan, kemudian terkait dengan surat kesanggupan Bapak Bupati kepala daerah untuk pendukung pembangunan sekolah rakyat. Tahap kedua yang disampaikan Bapak Bupati, yang nanti di tahap kedua dari SMP sama SMA. Pendukung ini dalam artian hanya penyediaan lahan ya Pak? Penyediaan lahan aja. Dan sekarang sudah clear ya? Sudah clear semuanya. Untuk yang lain-lainnya kami masih menunggu des seperti yang di tahap 1 ini. Terus sekarang ini supaya sebelum kita mengakhiri obrolan kita Pak Lulu, ini saya posisi misalnya ini saya warga Randu Blatung yang notabene mungkin kepengin sekolah rakyat yang ada yang tempatnya di Balun. Ini saya ngeklaim ini Pak Lulu, saya ini orang miskin daftar kok nggak boleh, itu nek carane jenengan menerangkan gimana coba ya. Jadi kita ada verbal teman-teman PKH. Kebanyakan pada saat kita home visit mereka saya lebih memilih sekolah umum. Yang jenengan alami waktu verbal itu ya. Pada saat kita alami verbal, saya daftar ke SMA ini sajalah. Nah, kita daftar ke SMA ini, SMK ini aja. Nah, pada saat itu kita juga sudah kita berikan terkait dengan kesanggupan. Apakah jenengan mau sekolah dibiayai dan sebagainya, semuanya makan dan sebagainya dibiayai oleh pemerintah. Tetap ada yang nomor sewu masih memilih jenjang sekolah umum, SMK, SMA dan sebagainya. Berdasarkan itu dari data yang ada dan tambahan data, memang ada yang keluar masuk sehingga sampai hari ini kita pastikan 50 ini. Dan setelah penetapan ini masih ada juga yang kemarin daftar. Ada yang pengen masuk jumlahnya mungkin sedengan banyak atau ada beberapa Pak? Ada beberapa yang ada beberapa ya. Apakah masih ada kuota anak kami ingin kami sekolahkan di sekolah rakyat?
Tapi non sewu tadi karena kuota rombel. Ya. Next mungkin kita untuk tahun yang lain kita tambah untuk rombel, kita usulan ke pusat. Termasuk mungkin kriterianya itu kan semua yang menentukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui data di desa. Jadi tidak non sewu kok. Wah ini kabupaten ini. Nah, ini Pak Bupati yang menentukan semuanya dari pemerintah pusat. Gitu. Atau yang lebih agak konyolnya, ini Pak Lulu ini yang punya penentuan. Kami hanya verpa saja dari Dinsos, Dinas Pendidikan hanya fasilitas. Mungkin nextnya ke depan untuk yang tahap kedua ini karena sudah berbicara SMP, mungkin nanti banyak untuk berkecimpung nanti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora karena itu kewenangan kita. Ya, baik. Pak Lulu, ini satu kehormatan panjenengan bisa datang di studio Blora TV menjelaskan begitu rinci ya tadi asal usulnya sampai ini nanti targetnya untuk launching kapan itu sudah jelas, termasuk kriteria itu murid yang bisa di sekolah rakyat. Saya yakin ini Pak, next itu banyak minat dari warga ini karena semua gratis dan saya yakin ini mutunya juga tidak asal-asalan. Tentu pasti nanti di situ juga ada semacam cita-cita. Bukan berarti kalau di sekolah rakyat itu tidak bisa berprestasi, tidak bisa istilahnya nanti dalam artian pasti standarnya akan di bawah dibanding sekolah umum, mestinya gitu Pak Lulu. Tapi yang terpenting saya hormat dengan Pak Bupati Blora begitu tanggap dengan program dari pemerintah pusat, termasuk tentunya Pemkab Blora ini sekiunya Dinsos dan ini koordinasi dari Deknas. Target ini kalau melihat sekarang kondisi bangunannya sudah begitu bagus dan persoalan guru sekarang juga proses rekrutmen, mudah-mudahan dan tentu saya yakin target 14 Juli ya Pak. Target 14 Juli harus terlaksana. Oke, ini kan luar biasa. Kita sepakat Pak Lulu bahwa di persoalan ini kelihatannya kita ini ngopeni kadang kekurangan. Ya, kita ini khusus sekolah rakyat ini memang sekolah untuk warga miskin. Jadi kerja ini adalah ibadah Pak Lulu. Artinya jenengan termasuk ini kru Blora TV ini dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah, bekerja dengan hati yang tulus akan membawa ketenangan dan keberkahan. Itu tentunya gitu ya Pak Lulu. Terima kasih atas kesediaannya hadir di studio untuk membahas kupas tuntas tentang sekolah rakyat. Pemirsa, barangkali ada tutur kata atau ada informasi yang kami sampaikan dari saya juga Kepala Dinsos Kabupaten Blora Pak Lulu ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.